Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa belajar di rumah bersama Darul Hikam. Pasti bisa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, tetap semangatlah. Tidak ada cobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Allah memberikan cobaan berupa corona ini tidak akan melebihi batasan kita. Kita berdoa dan berharap kepada Allah agar semuanya segera berakhir dan kita bisa bersekolah. Jangan putus asa, jangan malas. Tetaplah beribadah dan berdoa, serta ikutilah pembelajaran daring dengan semangat tanpa batas, sebab Allah pasti meletakkan kenaikan kelas untuk orang-orang yang bersabar. Sebelum pembelajaran PAI dimulai oleh Bunda Is, mari kita bersama berdoa agar kita selamat dari balak dan mara bahaya dan dimudahkan urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hari ini Bunda akan memberikan kisah sahabat Rasulullah. Yang pertemuan kemarin Bunda mengisahkan tentang kisah Rasul Muhammad, nggih. Sekarang kita masuk pada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ini dinamakan Khulafaur Rasyidin, yang berarti pemimpin yang diberkahi dan mendapatkan petunjuk. Di antaranya siapa saja, Bunda? Abu Bakar As-Siddiq. Dulu ada pujiannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 orang ini adalah para pemimpin yang diberkahi dan diberi petunjuk oleh Allah, entah melalui hadis qudsi ataupun melalui hadis yang sebelumnya saat Rasulullah masih hidup. Berikutnya adalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi dalam pembelajaran PAI di kelas 6 itu yang dimasukkan adalah kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kita masuk pada kisah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Ini adalah biografinya. Nama sebenarnya ini adalah Abdullah bin Quhafa, dilahirkan di kota Mekah 2 tahun selepas tahun gajah. Artinya lebih tua Abu Bakar daripada Rasul Muhammad. Berketurunan Bani Tamim. Jadi keturunan dari Bani Tamim, dikenal sebagai As-Siddiq, yang bermaksud adalah membenarkan karena beliau meyakini kebenaran kata-kata Muhammad. Ketika apa? Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama berupa surat Al-Alaq. Saat itu Abu Bakar adalah teman yang paling dekat dengan Rasulullah. Sehingga ketika Siti Khadijah mengajak Rasulullah Muhammad untuk pergi ke rumahnya pamannya, saudaranya Siti Khadijah, untuk menanyakan tentang ciri-ciri yang telah dialami oleh Rasulullah Muhammad, termasukkah dalam kitab yang sebelumnya. Setelah itu Rasulullah ingat satu orang yang betul-betul menjadi sahabat terbaiknya adalah Abu Bakar. Datanglah kepada Abdullah bin Quhafa. Di sebelahnya Ka'bah beliau bercerita, Abdullah, tahukah kamu bahwa tadi malam saya bertemu dengan seorang malaikat yang bernama Jibril. Dia menyampaikan wahyu dari Allah berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Menurutmu, apakah itu benar? Tanpa pikir panjang, Sayyidina Abu Bakar atau Abdullah bin Quhafa menyatakan, Muhammad, apapun yang kau katakan, aku selalu menyatakan keyakinanku bahwa engkau adalah orang yang benar. Jawaban itu membuat Rasulullah Muhammad menjadi semakin kuat dan semakin bersemangat. Itu sebabnya Rasulullah memberikan julukan kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu artinya adalah orang yang pagi-pagi sekali. Akas lah gampangane. As-Siddiq artinya membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali membenarkan. Terkenal dengan kepribadian yang mulia, tidak pernah minum minuman keras dan tidak pernah melakukan perbuatan keji atau mungkar. Merupakan sahabat Nabi Muhammad. Merupakan orang kedua yang memeluk agama Islam, termasuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun setelah ibunda Khadijah binti Khuwailid.
Jadi orang pertama adalah istrinya, kedua adalah sahabat sejatinya yaitu Abu Bakrin As-Siddiq yang mempercayai Rasulullah Muhammad. Apa keistimewaannya Abu Bakar ini? Abu Bakar lebih dewasa daripada Rasulullah, sehingga segala apapun yang dibicarakan dengan Abu Bakar pasti menemukan solusi yang lebih bijaksana. Apa hasil yang dicapai oleh Sayyidina Abu Bakar? Ketika Rasulullah telah tiada, Abu Bakar dipilih oleh orang-orang untuk menjadi penerusnya. Yang berhasil dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah menumpas nabi-nabi palsu. Menumpas nabi-nabi palsu seperti yang terkenal yaitu Musailamah Al-Kadzdzab, Sajjah At-Tamimah, dan orang-orang yang membuat makar, tidak mau membayar zakat, merekalah yang termasuk keberhasilan Sayyidina Abu Bakar, yaitu itu tadi yang paling menonjol itu. Jadi memerangi orang-orang murtad, karena pada saat kematian Rasulullah Muhammad banyak sekali orang-orang yang lari dari agama Islam. Karena mereka berarti iman takwanya tidak kepada Allah, karena Muhammad, bukan karena Allah. Sehingga ketika Muhammadnya meninggal dunia, mereka pontang-panting mencari Tuhan yang lain. Nah, jadi Abu Bakar melakukan itu, memerangi orang-orang murtad, memerangi nabi-nabi palsu yang tidak mau membayar zakat, memperluas wilayah. Cuma Sayyidina Abu Bakar tidak lama. Masa kepemimpinannya 2 tahun 2 bulan 10 hari. Jadi sangat singkat sekali. Mengalami demam selama 15 hari sehingga menyebabkan beliau meninggal dunia. Itu memang gambarannya dari Allah. Sayyidina Abu Bakar ini merupakan sosok yang luar biasa. Sampai pada suatu hari ada keinginan Rasulullah untuk meminta urunan gampangannya kepada para sahabat-sahabatnya. Sampai saat itu Umar bin Khattab saja menyatakan seperti ini. Satu hal yang saya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar, sedekahnya. Abu Bakar dengan Umar bin Khattab ahli bersedekah, tetapi tidak sama caranya. Sayyidina Abu Bakar kalau bersedekah, beliau tidak memikirkan ini untuk keluarga saya, ini untuk bersedekah, tidak. Tetapi Abu Bakar meyakini bahwa seluruh yang kita sedekahkan di dalam jalan Allah pasti akan diganti keberkahan seluruh anak turun kita. Itu keyakinannya Abu Bakar. Sehingga kalau memiliki harta 100 dirham, langsung dikasihkan kepada Rasulullah Muhammad tanpa berpikir panjang. Demi agama, Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai orang yang paling dermawan dan ikhlasnya luar biasa. Itu kisah dari Sayyidina Abu Bakar. Semoga kalian bisa mendapatkan pembelajaran darinya. 1. Untuk kebenaran Islam, Abu Bakar tidak pernah berpikir panjang. Untuk bersedekah, Abu Bakar tidak pernah memikirkan untuk apa dan bagaimana, serta mendapatkan apa. Abu Bakar adalah sosok yang amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai seorang sahabat yang terbaik, Abu Bakar membenarkan apa yang benar dan memberikan penjelasan tentang apa yang salah dan mengajak untuk menjauhinya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu membenarkan haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.